Selamat datang di channel saya teman-teman. Ini video ke-40 pembuatan toko online. Di video tutorial sebelumnya kita telah berhasil membuat ini input pembayaran gitu ya. Di video tutorial kali ini kita akan coba membuat ini ya, lihat pembayaran atau detail pembayarannya gitu ya. Berarti di sini nih, di pelanggan, di pembayaran ini ya, bukan pembayaran, di pesanan ini, kemudian ini tombolnya, lihat pembayaran ya. Kemudian di sini tinggal kasih detail pembayaran gitu, yang ini ya, tinggal tambahin detailnya underscore pembayaran gitu ya. Dan kita save, kita buat di indeksnya pelanggan, kita buat else if baru lagi ya. Yang ini kita copy, kemudian kita paste di sini. Kemudian di sini tinggal tambahin aja sini detail, itu ya, detail pembayaran. Kita save, kita new file di dalam folder pelanggan, kita save as, kita kasih nama detail pembayaran.php gitu ya. Kemudian tinggal kita kasih judulnya aja. Ini deh, kita copy aja dari sini ya. Kita copy, kita paste di sini. Ini kasih nama judulnya itu detail pembayaran gitu ya. Kita save, kita refresh, dan kita klik detailnya. Ini enggak ke sini ya, detail pembayaran. Kita lihat, kita save all coba. Sini di pemesannya ini detail pembayaran, di indeksnya, oh ini nih ya, harusnya ini detail gitu ya teman-teman. Kita save lagi, kemudian kita refresh. Oke, muncul. Tinggal di sini nih kita buat misalkan info tagihannya gitu ya. Sini di detailnya, berarti gini nih, buat. Kemudian di sini kita kasih misalkan total tagihan anda RP misalkan 100.000 gitu ya. Tapi ini enggak input manual kayak gini, harusnya dari total pembeliannya gitu ya. Jadi di sini kita buat PHP dulu, kemudian kita tangkap ID-nya, ID, oh gini harusnya, buat get dulu ya, untuk menangkap URL kan harus menggunakan get. Nah, ininya ID. Kemudian di sini kita simpan di variabel ID pembelian. Oke, kita dapat ID-nya. Kemudian di sini kita ambil data pembayarannya, ambil koneksi query, mintanya itu untuk mengambil data itu select bintang form, nama tabelnya pembayaran, kemudian kita join ya dengan pembelian, kemudian oh ini tipe nih, nah gini, pembelian, kemudian buat on pembelian .id pembayarannya, oh bukan pembelian, ini pembayaran harusnya,
pembayaran .id pembelian, kita kasih nilai pembelian .id pembelian. Nah kayak gini ya, kita kasih where id gini dia harusnya pembayaran .id pembelian, sini nilainya id pembeliannya ya. Kita akan menampilkan data pembayaran sesuai dengan id pembeliannya gitu ya. Dan kita pecah, buat variabel pecah, variabel ambil masukkan ke sini, kemudian kita pecah menggunakan VET-ASOP. Oke, kemudian tinggal coba kita print R deh, dapat enggak gitu ditanya ya. Sini berarti ini bukan kayak gini, harus gini nih buat print R. Kita masukkan variabel pecah, nah gitu ya, kemudian kita save, kita refresh. Oke, dapat kita ya pembeliannya, ID pembayarannya 1, ID pembeliannya 7, sesuai ya. Sini juga di URL nya 7 ID pembeliannya. Kemudian tinggal kita tampilkan di sini total tagihannya gitu ya. Ini kita buat ini dulu deh biar tebal. Untuk ini kan berarti nomor ya, nomor format untuk angka. Nah kemudian di sini berarti untuk pembagian datanya pecah, ini berarti total pembelian gitu ya, dikasih RP. Ini kita save, kita refresh, dapatnya ini total tagihannya gitu. Kemudian sekalian deh mengamankan ini ya, akun detail pembeliannya gitu. Gini nih, di pembayaran ini di pembelian ini ya, ini kita lihat di pembelian ini ID nya 7 itu berarti punyanya si ID pelanggan 1. Nah kemudian si dengan ID pembeliannya 6 itu punyanya si pelanggan 1 juga ya. Nah gini, si pelanggan 1 itu hanya baru melakukan input pembayaran itu di ID pembelian 7 ya, nih ID pembelian 7, dan statusnya juga sedang diproses. Si pembelian 7 si ID pelanggan 1 ini belum menginputkan pembeliannya dengan ID 6 ini. Nah kalau kita paksa input di sini, sekarang kita paksa nih, masukkan paksa angka 6 nya, harusnya ini nggak bisa, tapi di sini nah ini bisa ya, ini kosong karena dia belum menginputkan data pembayarannya gitu ya, di ID pembelian 6 nya gitu ya, belum menginputkan pembayarannya gitu ya. Kita proteksi aja di sini, misalkan sini deh kita buatnya gini nih logikanya. Kita kasih komentar jika pelanggan belum melakukan gitu ya, bukan pembayaran jika pelanggan belum melakukan pembayaran gitu ya, kita buat di sini berarti if berarti gini nih, masih kosong gitu ya pembayaran. Kalau kosong itu buatnya empty gitu ya. Kemudian di sini buat pecah. Nah gini, jadi jika si pelanggan belum melakukan pembayaran gitu ya, pembayarannya masih kosong, ini itu kosong, MP itu kosong, kemudian dia akan dikasih pesan di layar gini nih, harusnya
kita kasih pesan di layar gini, belum ada data pembayaran gitu ya. Terus kita larikan dia ke index.php, tanda tanya flag, kita larikan dia ke pesanan lagi gitu ya. Coba kita save. Kalau kita refresh, nanti dia akan dilarikan ke, nanti dia akan dapat pesan di layar, belum ada data pembayaran, terus dilarikan ke pesanan gitu ya. Kita refresh, nah belum ada data pembayaran. Oke, dilarikan ke sini lagi ya. Ketika dia mempunyai, maksudnya bukan mempunyai, ketika dia sudah melakukan pembayaran gitu ya, kita lihat detail pembayarannya ya, maka dia bisa gitu melihat. Tapi kalau dia belum melakukan pembayaran, di sini kan jelas-jelas ID yang pelanggannya satu ini belum menginputkan di ID pembelian 6-nya, belum melakukan pembayarannya, seterusnya juga masih pending. Kita input paksa di sini misalkan 6 gitu ya, yang nggak bakal bisa gitu ya. Oke, ini udah beres. Kemudian ada lagi nih proteksinya, misalkan ini nih, semisalkan si pembelian, misalkan ini nih si Teddy Supriyatna mau melihat data pembayaran gitu ya, detail pembayarannya si ID, misalkan si ID ini ID pelanggannya 3 ini yang udah melakukan nih, ID pelanggan 3 dengan ID pembeliannya 5. Tapi kita lihat dulu deh di pembayarannya. Di pembayaran ini kan masih ada baru ada satu pembayaran ya. Gini deh, kita logout lagi. Ini untuk yang ininya kita tunda dulu ya, kita mengamankan detail pembayaran dulu gitu. Kita logout, kita melakukan pembayaran lagi di akun yang berbeda gitu. Misalkan akun yang ini si Supriyatna, kita masuk, sukses ya, kita ke pemesanan. Nah di sini kan di si Supriyatna ini dia belum melakukan pembayaran ya, jadi kita langsung input aja, kemudian kita masukkan namanya sesuai ininya Supriyatna gitu. Misalkan ini untuk ininya mandiri, dan ini totalnya input sendiri ya. Dan kita masukkan bukti pembayarannya, ini dia, kita masukkan aja, kemudian kita kirim. Nah ada nih si Supriyatna udah punya nih satu pembayarannya. Nah ketika si Supriyatna ini mau melihat, sekarang sini mau melihat pembayarannya si Teddy Supriyatna ini, terlihat ini udah punya 2 pembayarannya dengan ID pembeliannya 5 gitu ya. Kita masukkan di sini dengan ID pembeliannya, si Supriyatna itu pembeliannya dari tadi itu ID-nya 7 ya. Kita masukkan aja di sini ID-nya 7. Nah ini bisa ya, jelas-jelas ini bisa ya, harusnya ini nggak bisa. Nih lihat nih, ID pembayaran 1 itu kan punyanya si ID pembeliannya 7. Kemudian ID pembeliannya ini 7, kemudian nama pelanggan yang bayarnya itu Teddy Supriyatna. Sedangkan di sini akun yang sedang login itu namanya si Supriyatna, itu harusnya nggak boleh ya. Kita proteksi lagi di sini, kita buat nih, misalkan gini, jika data pembayaran tidak sesuai dengan yang bayar gitu ya, yang bayar atau yang login gitu deh, yang bayar atau yang login. Jika data pembayaran tidak sesuai dengan yang bayar atau ini tuh ya, jika data pembayaran tidak sesuai dengan yang bayar dan yang atau yang login,
atau yang login, maka akan dilarikan ini. Kita buat gini, berarti buat if ini kita dapetin dulu ID pelanggannya dari session pelanggan, kemudian ininya berarti ID pelanggan. Nah ini terus kemudian jika tidak gitu ya, jika tidak sesuai gitu berarti tanda seru. Kemudian kita dapetin ID pelanggannya dari pembelian, tabel pembelian. Ini kan ada tabel, ini ada pembelian nih. Di tabel pembelian kita punya juga ID pelanggannya nih, ID pelanggannya ya kita punya. Tinggal sini aja buat variabel pecah, ininya ID pelanggan gitu ya. Kemudian dia kasih pesan di layar, Eko ini nih harusnya, session tidak ditemukan gitu ya, yang tidak ditemukan gitu ya. Kita larikan dia ke ini lagi, kita copy aja yang ini, kita copy, kita paste di sini. Nah gitu ya. Oke, kita save. Nah nanti ketika kita refresh di sini maka akan tampil di layar session tidak ditemukan gitu, maka akan dilarikan ke halaman pesanan lagi. Nah session tidak ditemukan. Oke, sekarang di detail ini udah aman ya, detail pembayaran ini udah aman. Kita lanjut ke sini, di bawah sini ya, kita buat ini aja deh, kita copy dan di sini kita paste, ininya kita hapus, kita isi dengan misalkan saya isinya gini deh. Ini kita buat raw, misalkan dikasih call md 6, ini call md 8, kita duplikat lagi, ini call md 4, ini yang call md 4 buat fotonya gitu ya. Sini nih kita buat misalkan img aset foto bukti kalau nggak salah ya, foto bukti. Coba kita lihat di asetnya, foto bukti. Oke, foto bukti. Kemudian ini pecah baru bukti. Nah gitu. Kemudian di sini kita kasih widthnya si 250 aja. Kemudian di sini kita kasih kelas, kasih img thumbnail, kasih img responsive. Kita coba save, muncul enggak gitu fotonya ya. Nanti fotonya itu muncul di sebelah kanan sini, refresh. Oke, muncul ya, tinggal munculin datanya di sini. Kita gunain pakai tabel aja deh. Sini berarti nih. Kita buat sini responsive. Ini versi tr, si td. Sekarang ini nama. Ini harus, ini bukan td ini. Bawahnya ini th gitu ya. Ini th. Kemudian bawahnya kasih td baru. Nah, php ini kadang susah ya. Terus di sini berarti pecah, ininya nama gitu ya. Kita copy aja lagi di sini. Kita paste, ini ada nama, ada bank ya. Bank, kemudian di sini bank. Terus ada juga jumlahnya ya. Jumlah
jumlah, terus ada tanggalnya. Berarti ini untuk jumlah, berarti ini uang nih, harusnya gini nih. Ini pecah. Nah, di sini jumlah, kasih RP deh, RP titik gitu ya. Kemudian ini tanggalnya, kemudian di sini tanggal tuh menekan date, kemudian di sini pecah tanggal. Terakhir itu kita save dulu deh, kita save, kemudian kita refresh. Udah muncul ya, ini namanya, ini banknya, ini jumlahnya, ini tanggalnya. Kemudian ini untuk yang free air ini kita matiin aja di sini. Berarti kita save lagi, kita refresh. Kalau misalkan teman-teman mau menampilkan apa ya, di sini ada misalkan ada paketnya atau ongkirnya, boleh, kodenya gitu ya, boleh ya, atau alamatnya ya. Tapi saya nampilnya yang ini aja deh, yang sesuai ada di data pembayaran. Oh, bukan pelanggan, ini pelanggan, ini pembayaran di sini ya. Oke, udah ya. Kemudian kita ke sini lagi, di nota, kita lihat nota deh. Untuk nota ini kita rapihin aja ya, bukan kayak gini, mumpung ada di sini gitu ya, kita rapihin. Oke deh, di nota berarti di detail pembelian, ini dia. Kita hapus aja deh kartnya ini, dari kart ini. Nah, kita hapus, kemudian kita buat di sini label responsif, kita kasih tabelnya, dan sini kasih TR, kasih TH, kasih misalkan ini itu nama, ini kasih TD nya, ini berarti kadang-kadang susah ya. Nah gini, ini berarti untuk pemanggilan datanya detail. Oke, detail. Oke, ini nama pelanggan, kita kasih judul aja di sini, H5 misalkan, data pelanggan. Terus tadi itu apa aja sih, nama, email, teleponnya. Oke, kita copy lagi, paste di sini, email ya, kemudian di sini email, berarti kita paste lagi teleponnya di sini. Ini juga kita save, kita refresh. Nah kayak gini ya, ini kan lumayan rapi kalau kayak gini ya. Kita tinggal kasih titik 2 aja deh di sini, kasih titik 2, ini juga, ini juga. Kita save lagi, kita refresh. Oke ya, tinggal yang ini dia, data pembelian. Kita copy aja deh di sini dari judulnya ya, ini sampai, kita perkecil aja ya, biar teman-teman gak bingung gitu. Dari tabel ini, tabel responsif sampai tutupnya ya, ini kita copy, judulnya juga kita copy, dan ini yang dari kart ini sampai penutupnya kita hapus, kita paste yang tadi yang di copy ya. Ini berarti data pembelian.
Kemudian di sini ada ID-nya, ada tanggalnya, ada totalnya. Ini berarti ada nomor pembeliannya gitu. Kemudian di sini ada berarti di sini ID pembelian. Ini berarti tadi itu tanggal pembeliannya. Ini ada tanggal pembelian. Total berarti ini tuh ya. Ini berarti kasih number format, tepat aja ininya. Paste. Nah, kasih RP deh ya. Kita save lagi, refresh. Oke, udah ada ya. Ini untuk data pembeliannya, tinggal ini data pengirimannya. Tapi ini kok kayak gini ya. Kita lihat nih, ini telepon pelanggan, harusnya ini total pembelian gitu. Save, kita refresh. Nah, kayak gini ya. Tinggal yang ini data pengiriman. Kita copy lagi dari sini, copy, paste di sini. Ini kita hapus ya dari card. Ini sini, paste. Ini data pengiriman. Kemudian di data pengiriman ada JNE, ada juga ini apa ini, regnya, berarti ada paket. Kemudian di sini ada estimasi. Kita buka aja deh print R nya, coba. Ini dia ya, print R. Kita buka print R nya, kita save, kita refresh. Sini berarti ini ada ekspedisinya, ada paketnya, ada ongkirnya berarti ya. Harusnya gini nih, ini alamat dulu ya, harusnya alamat gitu ya. Alamat, kemudian ini alamat gitu. Kemudian ada tadi alamat ongkirnya, harusnya gitu ya, ongkir ini tuh, ongkir. Kalau enggak apa ya, estimasi terus sama ongkir aja deh. Berarti ini estimasinya, estimasi, kemudian ini terakhir ongkir gitu ya. Ini kita cut lagi, kasih number format, paste. Ininya berarti total, bukan total, ongkir. Di sini kasih RP nya, kita save lagi, kita refresh. Nah, ini ya estimasi mah ini ya, berarti bukan estimasi paket, harus ekspedisi, bukan estimasi, ekspedisi. Dan kita save, kembali lagi, kita refresh. Oke ya, tinggal ini print area kita matiin lagi. Ini dia. Nah, kita save lagi, kembali lagi. Oke. Nah, kalau kayak gini kan agak enak dilihatnya gitu untuk nota ya. Ini kan nota, berbentuknya nota. Ini jaraknya agak deket banget ya, kita agak jauhin di ini ke MD4. Kita save, kita refresh lagi. Oke ya, kalau masih kurang ya tinggal tambah lagi. Oke, di sini saya udah cukup ya. Oke.
Oke, untuk ini udah selesai ya, kita udah mengamankan detail pembayaran, kemudian terus udah merapihkan nota ini ya. Tinggal mungkin di video tutorial selanjutnya saya akan ke halaman admin membuat fitur lihat pembayaran gitu ya. Si admin bisa mengirimkan resip pengirimannya gitu ya. Oke, sampai ketemu di video tutorial selanjutnya.